智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。兄师姐请坐。Ya, selamat pagi siswa semuanya. Kanan Indrawati Sece, kanan Tinsin Pasien semuanya. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2025. Kita selalu setiap hari juga mendoakan agar Master Fatih Ankang Falun Sangcuan ya. Jadi agar Master selalu bisa terjaga kesehatannya dan kemudian juga bisa terus-menerus membabarkan atau memutar roda Dharma. Dan kita semua sebagai murid-muridnya tentunya setiap hari mendoakan beliau. Jadi bukan cuma di tahun baru ini ya. Jadi kepada siswa semuanya selamat tahun baru ya. Jadi semoga kita semua juga tetap bisa meneguhkan hati, meneguhkan niat dan tekad untuk terus berjalan di jalan Bodhisattva, untuk terus belajar kepada guru kita, pada master, dan kemudian kita terus mengaplikasikan ajaran-ajarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita mari sama-sama melantunkan doa. Silakan.
智慧福德所过世界，显光明。我的心在静思中感恩，我的心面上大祝佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Ya, semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Baik, Sesung Sece, demikianlah kita sudah sama-sama melanturkan doa. Kini kita akan eh, menyimak intisari daripada ceramah master di pagi hari ini. Ya, belum tampil ya hostnya. Ya, hari ini ceramah master dari bab 19, yaitu jasa kebajikan dari Guru Dharma, episode 1681. Terus memberikan tanpa noda dan berbuat kebajikan tanpa mengharapkan balasan. Mari kita sama-sama simak. Mohon maaf, langsung ya sebentar. Ya, nggak apa-apa sih, Yong. Kita tunggu ya. Mohon maaf, sesuai semuanya ya. Jadi ada sedikit teknis ya, masalah teknis. Ya, sudah tampil tapi masih apa? Burem-burem berpendak. Nah, oke. Baik, catatan tangan. Mempertahankan praktek dan memupuk berkah. Itulah jasa. Mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki dan tulus memberikan tanpa noda. Menjalankan segala kebajikan tanpa mengharapkan balasan. Itulah kebajikan. Kebajikan ini akan menampakkan kembali sifat hakiki, kekosongan sejati, dan keberadaan menakjubkan. Menebarkan benih bajik, merubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Kita lihat poin pertamanya. Poin pertama, melatih diri bukan harus meninggalkan kehidupan duniawi, baru dikatakan melatih diri.
kita melatih diri adalah untuk kembali ke sifat hakiki. Selama bertekad mencari kembali sifat hakiki kita, selama bertekad mencari kembali sifat hakiki, maka disebut sebagai mempertahankan praktik. Bisa bersumbangsi di tengah masyarakat dan menciptakan berkah untuk umat manusia. Ini adalah ketulusan yang kita munculkan dari lubuk hati. Hal yang benar, maka harus kita lakukan. Ini semata-mata demi menciptakan berkah bagi orang banyak, bukan demi diri sendiri. Sehingga sedemikian sepenuh hati bersumbangsi tanpa pamrih. Ini disebut jasa. Orang dahulu berkata, manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Itulah sifat hakiki yang dimaksud. Itulah mencerahkan kebajikan. Karena kegelapan batin inilah sehingga cermin batin kita dan sifat hakiki yang tanpa noda ini menjadi tertutupi. Inilah perlunya bagi kita untuk menghilangkan kegelapan batin. Sifat yang tanpa noda adalah kebaikan yang paling sempurna. Sifat yang dimaksud itu adalah ketulusan. Nah, sesungguhnya jadi Master mengatakan bahwa ya dari ajaran Buddha dikatakan bahwa setiap orang ya, setiap manusia memiliki sifat hakiki yang bajik. Jadi di dalam keseharian, tetapi kalau kita semua itu selalu diajarkan untuk melatih diri untuk berbuat hal yang baik, hal yang bajik ya. Jadi bayangkan betapa sifat hakiki itu tenggelam di dasar sehingga kita justru butuh berlatih, butuh terus melakukan agar kita bisa menemukan atau memunculkan kembali sifat-sifat bajik ini. Sedangkan sifat-sifat yang tidak bajik begitu mudah tanpa banyak belajar, manusia bisa banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang merugikan dan lain-lain itu tanpa banyak belajar. Jadi kalau mau berbuat baik itu harus belajar, gitu. Harus berlatih, mempertahankan praktek. Sedangkan jadi katanya sifat manusia itu pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Nah, tetapi ternyata sifat bajik kita itu tertutupi begitu tebalnya tutup ini sehingga tidak mudah untuk memunculkan sifat bajik yang bisa konsisten, yang terjaga. Ya. Jadi bisa bajik sebentar, lalu kemudian terbawa lagi. Bajik sebentar, kemudian terbawa lagi ke arah-arah yang bisa melenceng. Sebab itu Master bilang ya kita harus setiap hari mempraktekkan, mempertahankan praktek. Baru bisa mendapatkan kembali nantinya sifat hakiki tersebut. Ya, jadi kita nggak bisa sombong-sombong, wah kan kita asalnya juga semua orang baik loh ya. Jadi gampang ya kira-kira melakukan kebaikan. Enggak, ya, ini memang sulit ya karena kita begitu dipenuhi, tertutupi oleh kegelapan batin yang sangat tebalnya. Baik, kita lanjut yang kedua. Jangan lupa pada tahun 2009 topan Morakot yang berkekuatan sedang menyebabkan bencana parah. Bencana banjir besar 8 Agustus 2009 merusak tanah ini. Kita berpegang pada cinta kasih, Maitri, untuk menjalankan belas kasih, karuna, dan menghimpun jalinan berkah. Pada saat itu, lebih dari 10.000 orang dikerahkan untuk mengerjakan sebuah proyek, yaitu membangun perumahan permanen yang kemudian dikenal sebagai perumahan cinta kasih di Sanlin, Kaohsiung, dan Changzhi, Pingtung. Khususnya di Sanlin, pasca bencana topan Morakot, kita membangunnya dalam waktu 88 hari. Menyelesaikan pembangunan dan menyerahkan rumah tersebut kepada para penghuninya dengan memberikan 88 jenis hadiah. Ketika mereka memasuki rumah dan kita sampaikan bahwa rumah ini adalah milikmu, semua barang di dalamnya adalah punyamu, terkejar waktunya untuk mereka merayakan Tahun Baru Imlek. Ini membuat semua orang bahagia. Maaf, ini membuat semua orang sangat bahagia.
hati relawan bersukacita dalam Dharma. Jadi mau warna ini. Jadi jangan lupa pada tahun itu, ya, tahun 2009 pada saat Topan Morakot, ya, ada lebih 10.000 orang yang datang ke sana untuk mengerjakan proyek, ya. Ini juga bisa disebut apa, pusat itu Chung Ti Yung Chu, ya, muncul dari bumi. Tadi Master bilang gitu, ya. Para bodhisattva muncul dari bumi, dari belahan bumi, ya, dari belahan bumi Taiwan yang mana-mana, Mas datang ke sana untuk melakukan sebuah perbuatan baik, kebajikan, melakukan kebajikan. Jadi eh, membangun perumahan cinta kasih, ya. Jadi ini bukan semua sebuah apa namanya eh, bantuan yang begitu saja, tetapi ini bantuan yang betul-betul eh, bisa jangka panjang, ya. Bantuan yang kita bilang bantuan yang apa, bisa establish, ya. Jadi kalau bantuan kita bantuan eh, nasi makan, ya, kita bantu sekarang makan, kita kasih nasi bungkus, kita kasih minuman, mungkin 6 jam, 7 jam, 8 jam kemudian sudah lapar lagi. Tapi kalau bantuan rumah, begitu diberikan bantuan rumah, mungkin rumah ini kalau dijaga dengan baik bisa mencapai sampai 3 generasi mungkin, ya. Demikian seperti itu. Jadi kalau apa namanya eh, kita membantu eh, ke dalam hal-hal yang bisa bertahan lama seperti membantu pembangunan rumah sakit, pembangunan rumah sekolah, wah itu luar biasa, ya. Itu berkahnya bisa apa, buahnya itu bisa terus-menerus berbuah, ya, selama selama apa namanya jenis bantuan tersebut terus berada di dalam dunia ini. Jadi buahnya masih bisa diterima, ya. Kalau kayak orang deposito itu lisidnya, ya, bunganya terus dapat diterima, ya. Maaf, ya, itu disambung-sambungan ke sana. Sorry, ya. Baik, kita lanjut yang ketiga. Oh, naskah sutra. Begitulah seterusnya sehingga mencapai alam Brahma, ke atas hingga surga Akanista. Aroma tubuh dari semua dewa dapat tercium olehnya. Juga mencium aroma dupa yang dibakar oleh para dewa. Dari Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Kita lihat teksnya. Dari surga Traya seterusnya hingga alam Brahma. Selanjutnya dari alam Brahma hingga surga Akanista, mengacu pada puncak tertinggi surga di alam tidak berwujud. Di tempat itu, mereka memiliki umur panjang dan kebahagiaan tertinggi. Alam Brahma, dunia dari Raja Brahma, Brahma Dewa Raja. Semerbak etika moral daripada tubuh balasan dari semua dewa dapat tercium olehnya. Baik itu dari surga Traya Timsa, surga Brahma, atau alam tertinggi. Mereka menikmati kebahagiaan dan memancarkan aroma wangi dari kegembiraan, karena aroma melambangkan kebahagiaan. Suasana yang sangat menyenangkan, tubuh ini memiliki keberkahan seperti itu, karena aroma kebajikan yang telah diakumulasi oleh mereka. Ya, jadi aroma ini cerita lagi tentang aroma, harumnya. Harumnya kebajikan itu bisa terus menembus sampai ke alam-alam surga di atas sana. Ya, jadi kalau harumnya dupa, harumnya bunga, nah itu bisa sangat terbatas, ya. Tetapi kalau harumnya kebajikan tidak terbatas, bisa menembus, melawan angin, ya. Jadi kalau harumnya dupa, kalau tertiup angin, ya ke arah yang angin bertiup kemana, dupa wanginya ke sana. Tetapi dia tidak bisa melawan arah angin. Kebajikan bisa melawan arah angin. Kebajikan dari sebuah peristiwa di Topan Morakot, harumnya itu sampai sekarang masih ada aroma harumnya, ya. Begitu ingat sekali lagi mau warna ini, dia mengingat ketika Morakot ada begitu banyak bodhisattva yang muncul, seperti juga di Indonesia ada tsunami, ada begitu banyak bodhisattva yang muncul, kemudian sampai ada juga ceci di Banda Aceh. Nah, itu semua adalah keharuman Dhamma.
keharuman daripada kebajikan yang sudah tersiar. Ya. Demikian kuatnya aroma tersebut. Ya. Jadi itu tidak bisa dibatasi, dicegah, ya, tercium semua kemana-mana. Demikian. Baik, sesungguhnya kita lanjut lagi ke yang keempat, yang berikutnya. Lagi pula dalam alam tak berwujud adalah tiada tubuh berwujud. Bagaimana bisa ada aroma? Dikatakan bahwa tiada wujud badan jasmani, namun dia memiliki pikiran, mempunyai niat dan keinginan. Namun pikiran, niat dan keinginan sangatlah murni. Ini juga seharusnya menunjukkan tentang perenungan yang tenang. Ketika pikiran, niat, dan keinginan kita sangat murni, tiada noda, itu adalah keharuman yang tiada taranya. Pikiran dalam batin memang tiada berwujud, tiada cita rasa, tidak punya wujud, namun ada aroma, sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Ini adalah niat dan pikiran kita. Setiap saat selalu ada sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Pembebasan dan pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Disebut 5 aroma harum dharma. Meski tiada tubuh berwujud, bukan berarti tiada aroma dari buah konsentrasi dari alam hampa. Wah, ya, ini cukup mendalam, ya, bahwa memang, tetapi intinya adalah bahwa eh, ada alam yang berwujud dan tidak berwujud, tidak, itu alam Brahma, dan ini alam manusia. Kita alam manusia adalah alam yang berwujud, ada tubuh, jadi ada jasmani, batin dan jasmani yang berkolaborasi, bekerja sama, ya. Jadi kalau tak berwujud berarti tidak ada jasmaninya, hanya ada batinnya. Demikian barangkali, ya. Kalau saya salah, maafkan. Jadi kemudian bahwa ketika pikiran, niat, dan keinginan kita murni, tiada noda, itulah keharuman yang tiada tara. Jadi untuk menjaga pikiran yang murni, itu memang tidak mudah tentunya, ya. Master sudah mengajarkan kita Xin Kuan Nian Chun, lapang dada dan pikiran yang murni. Pikiran yang tidak ditunggangi oleh eh, kebencian, keserakahan, kesombongan, keraguan-raguan. Nah, jadi pikiran-pikiran yang murni, ya, tidak mengembangkan kecurigaan-kecurigaan, ya, tidak mengembangkan iri hati dan lain-lain. Ya, jadi demikian. Jadi pembebasan, ya, kita terbebas dari segala kerisauan tentunya. Ya, jadi apa namanya, kalau kita Huixiang itu kan Chu Fanao, ya, Chu Fanao, mengikis semua kerisauan sampai terbebas, ya. Demikian, jadi betul-betul kita harus terus berlatih sehingga keharuman aroma daripada apa namanya kebajikan ini bisa berlanjut, bisa terus menembus alam-alam, ya. Baik, kita lanjut. Yang kelima, ketika para dewa membina diri dan meningkat secara bertahap, laksana membakar dupa dan mengharumi diri dengannya untuk memperoleh kebajikan. Setingkat demi setingkat seperti ini terus naik. Awan dari asap dupa mulai menghangat dan menyala-nyala. Saat kita sedang melafalkan dupa yang membimbing sila dan samadhi, awan dari asap dupa mulai menghangat dan menyala-nyala. Dupa yang wangi itu akan seperti ini naik ke atas terus. Prinsip yang sama, urutan pembinaan diri dari para dewa ini yang pertama adalah kebajikan. Lalu meningkat lebih bajik lagi, dan lebih bajik lagi. Tingkatkan dari kebajikan itu menanjak setingkat demi setingkat, laksana sedang membakar dupa. Jadi mengharumi diri dengannya untuk memperoleh kebajikan. Kita terus-menerus membina diri, meningkatkan kebajikan agar bisa terus mendapatkan apa namanya buah-buahnya tentunya, ya, buah-buahnya. Nah, itu tetapi kita tidak mengembangkan keserakahan, keserakahan untuk apa namanya mengejar buah-buah tersebut.
Sehingga Master mengajarkan untuk memahami apa itu Sanlun Tikung, ya. Sanlun Tikung itu praktek tiga kekosongan. Ya kalau mohon maaf kalau terjemahannya apa ini saya salah, tapi praktek tiga kekosongan itu artinya gini, eh, tiada si pemberi, tidak ada materi yang diberi, dan tidak ada si penerima. Ya ini kosong. Kenapa kosong? Ya memang kita diajarkan oleh master selalu bahwa tanpa inti, tanpa diri. Jadi si pemberi, nggak ada si pemberi sebetulnya. Jadi eh, siapa si pemberi? Saya pemberi, ya saya itu siapa? Saya hanya bentukan, saya hanya tadi batin dan jasmani yang berpadu, ya berwujud menjadi manusia saat ini dan melakukan kebaikan-kebaikan itu juga bukan apa namanya, bukanlah sebuah hal yang Apakah signal hotline session ini ya? Ya, jangka Wijaya Session kita tunggu dulu sinyalnya ya, kan Susi. maaf sesing suci ya, signal tadi mendadak hilang ya. Ini juga ketidakkekalan ya, anicca, ketidakkekalan. Jadi tadi mengenai ketidakkekalannya materi itu juga tidak kekal. Kemudian si penerima juga sama seperti si pemberi sebetulnya juga kosong. Dan kemudian apa namanya, kalau kita berbagi kepada para penerima ini, kita nggak usah sombong-sombong, ya, karena sebetulnya para penerima ini mereka juga sedang menjalani kehidupannya, menjalani menerima karmanya, buah-buah karma baik, ya. Jadi kalau saya nggak, orang lain juga pasti bisa membagi dia karena dia saat itu sedang dalam kondisi di mana karma baiknya berbuah. Jadi dia mendapatkan. Jadi bukan karena kebaikan hati saya sendiri, bukan ya, karena memang ada jalinan jodoh dan karma ini ya, yang begitu membuat para penerima ini jadilah penerima bantuan atau penerima apa namanya, ya seperti bantuan rumah, ada paket ini itu dan lain-lain. Seperti itu. Jadi makanya kita tidak menyombongkan diri, ya, membangga-banggakan diri bahwa sudah berhasil membantu ini, membantu itu. Tapi kita boleh mengingat peristiwa itu secara keseluruhan, secara global, bukan karena secara personal, bukan secara pribadi. Demikian. Jadi tidak ada pribadi. Semua itu adalah secara keseluruhan, insan seci. Jadi insan seci adalah kita, kita adalah insan seci. Jadi kalau kita berbicara insan seci, berarti kita berbicara kita sendiri juga, saya juga, gitu ya, saya insan seci. Jadi ketika insan seci berbuat kebajikan di Taiwan, di Dominika, di Ekuador, ataupun di Haiti, kita ikut merasa sukacita semuanya. Karena merasa itu juga bagian dari kita. Kita bagian dari sana. Ketika tsunami di Aceh, kita melakukan di sini, orang Aceh yang melakukan, orang Jakarta ikut sukacita. Demikian, jadi semua itu adalah tanpa inti. Ya, bukannya apa harus saya sendiri baru ini punya apa namanya yang boleh di apa ya, bukannya ini, mohon maaf ya, jadi udah kita pas saja ya, kita lanjut aja, kita lanjutkan ke enam.
Tadi yang kelima udah ya. Oh, tadi yang kelima belum ya kalau gitu. Ketika para dewa, maaf ya, yang kelima ini kayaknya belum ya. Tadi mati sebentar, langsung saya udah lupa nih. Baik, kita baca kembali aja. Ketika para dewa membina diri dan meningkat secara bertahap, laksana membakar dupa dan mengharumi diri dengannya untuk memperoleh kebajikan, setingkat demi setingkat seperti ini terus naik. Oh, ini udah ya, betul ya. Awan dari asap dupa mulai menghangat dan menyala-nyala saat kita sedang melakukan dupa yang membimbing sila dan samadhi. Awan dari asap dupa mulai menghangat dan menyala-nyala. Dupa yang wangi itu akan seperti naik ke atas terus, prinsip yang sama. Urutan pembinaan diri dari para dewa ini yang pertama adalah kebajikan, lalu meningkat lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Tingkatkan dari kebajikan itu menanjak setingkat demi setingkat, laksana sedang membakar dupa. Jadi mengharumi diri sendiri untuk memperoleh kebajikan. Ini juga sama juga dengan meningkatkan kita punya niat dan tekad ya, memegang teguh secara konsisten sehingga terus seperti dupa yang menghangat dan menyala-nyala. Demikian ya, sudah lima poin intisari sudah sama-sama kita simak. Kini saatnya sesi sharing. Dan Vivian CC sudah resen, silahkan Vivian CC. Cảm ơn上人开示，感恩师兄师姐，感恩合拍师兄。Naskah Sutra. Begitulah seterusnya hingga mencapai alam Brahma. Ke atas hingga surga Akanista, aroma tubuh dari semua dewa dapat tercium olehnya. Juga mencium aroma dupa yang dibakar oleh para dewa. Dari surga Trayam Trimsa, seterusnya hingga alam Brahma, dan dari alam Brahma hingga surga Akanista. Semerbak etika moral daripada tubuh balasan dari semua dewa dapat tercium olehnya. Ketika para dewa membina diri dan meningkat secara bertahap, ini laksana membakar dupa dan mengharumi diri dengannya untuk memperoleh kebajikan. Dan di dalam alam tak berwujud adalah tiada tubuh berwujud. Bagaimana bisa ada aroma? Dan pikiran dalam batin itu memang tiada wujud. Tiada cita rasa. Tidak punya wujud. Namun ada aroma sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Meski tiada tubuh berwujud, bukan berarti tiada aroma dari buah konsentrasi dari alam hampa. Dan juga dikatakan tadi, dalam kita melatih diri, kita harus kembali ke sifat hakiki kita. Dan juga inilah yang juga disebut praktisi yang bisa mempertahankan praktek. Dan juga manusia dalam menciptakan berkah, itu harusnya tanpa pamrih dan juga dengan penuh ketulusan dari dalam batin. Jadi inilah yang harus kita miliki, yaitu pola pikir yang demikian, sehingga kita akan mendapatkan pahala atau jasa. Jadi dengan kita menciptakan berkah, kita juga harus membina kebijaksanaan kita. Ini akan dilakukan secara bersamaan ya. Jadi jika kita bersumbangsi tanpa pamrih, kita akan bisa juga mencerahkan kebajikan ini, sehingga kita akan memiliki sifat yang bajik. Karena pada dasarnya memang manusia itu memiliki sifat yang bajik. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, kanan Vivian CC. Ya. Ya, kembali lagi bahwa kita harus tulus katanya ya, tulus dalam bersumbangsi
dan tidak berhitung-hitungan, ya, tidak pu kata master ya, tidak berhitung-hitungan, tidak membanding-bandingkan, dan betul-betul bersumbangsi untuk semua makhluk. Kira-kira gitu. Itu baru namanya kebajikan ya. Jadi bukan bersumbangsi untuk agar saya mendapatkan buah-buah ini. Semoga apa namanya kita mau mencari untuk mendapatkan, waduh, semoga saya cepat dapat ini, dapat itu ya. Di itu tentunya adalah pamrih dan kita belajar untuk tanpa pamrih. Sekecil apapun pamrihnya kita berusaha untuk tidak ada. Tetapi sebagai apa namanya manusia tentunya memang karena itulah kita masih memiliki pamrih ya. Tetapi kita bisa terus mencoba untuk apa namanya tidak mengembangkan pamrih tersebut, pikiran untuk mendapatkan pamrih tersebut. Nah ini ada Indrawati Sece sudah resen, silakan Indrawati Sece. Ya, An semua Susyung Suci ya, Happy New Year semuanya juga. Happy New Year. Bahkan kepada Hoklai Susyung ya. Saya tuh hari ini mendapat pelajaran ya di tahun yang baru. Bahkan kita tadi ada kendala teknis ya Susyung ya. Waktu mau menampilkan intisari itu ada kendala teknis. Tapi itu juga adalah suatu dharma karena saya mendapatkan sesuatu. Berarti tahun ini kita harus belajar lebih sabar, terutama saya sendiri. Ini tadi, wah tidak keluar-keluar ya. Hoklai Susyung juga bilang, maaf ya. Tapi saya kira kita semua mesti belajar sabar. Di tahun yang baru kita mendapatkan sesuatu yang baru. Itu Susyung Hoklai. Kemudian saya juga merasa sedikit lucu dan gembira ya karena tahun baru ini Hoklai Susyung menjadi moderator. Kemudian waktu saya melihat kita list dari moderator nanti 25 Januari ya Susyung. Itu adalah Imlek juga Hoklai Susyung yang menjadi moderator lagi. Wah, luar biasa berkahnya Hoklai Susyung ya. Itu saja Susyung Sucie Kanten ya, Susyung Hoklai. Ya, karena nih Ce, ini memang apa namanya kita harus terus belajar ya, belajar bersabar, belajar bisa apa menerima berbagai kondisi yang terjadi dengan tidak apa tidak menuntut harus semua juga ingin yang lebih baik ya, tetapi itu kembali lagi ada ketidakkekalan ya. Terkadang ada hal-hal yang teknis yang tiba-tiba seperti kayak tadi saya tiba-tiba mati gitu ya. Nah itu kan juga masalah teknis yang di luar kendali kadang-kadang ya. Dan kita semua belajar untuk menerimanya tentunya. Jadi kalau tadi juga Sece Indrawati katakan bahwa saya mendapatkan berkahnya ya dia di apa di tahun yang baru ini, nanti tahun baru Imlek ya, ya kemarin juga di Natal gitu ya. Jadi ya, tapi sebetulnya itu biasa-biasa aja sih ya. Kebetulan memang di plotnya di situ ya memang saya juga nggak ngapa-ngapain juga ya di hari itu oke-oke aja semuanya. Jadi baik yang penting kita bisa bersama-sama belajar dan belajar bersama-sama. Baik, kita lanjut. Ini ada Jangka Selamat pagi, Wijaya. Holai Susyong. Pagi. Ada Oppo dulu kali ya. Ini suaranya tadi, tapi halo? Ya, tadi saya dengar ada suara Seceduing ya, Sejung Jangka Wijaya. Tapi saya nggak lihat resennya nih. Benar nggak sih suara Seceduing tadi? Selamat pagi, Holai Suara yang sudah begitu lama Susyong. Selamat tidak tahun terdengar nih. baru 2025. Oh, Nah, itu dia Duing Sece. Selamat pagi, Duing Sece. Duing Sece, sehat Ya, selalu. ya tahun ini Ini, saya mulai mau ikut semua Susyong Suje. Selamat pagi, selamat tahun baru ya semua Susyong Suje.
Ya, selamat Udah tahun lama baru. nggak ikut Shin Siang. Tapi ada ikut Ya, sih, cuman nggak full, cuman sedikit-sedikit ya. Jadi sekarang sudah bisa ikut, ya. Juga usaha ikut lah. Soalnya badan masih kurang fit, ya. Jadi makanya kita mau usahakan tetap ikut master, ikut dengar Dharma. Kangen ya sama semua Susyong Sejie yang masih tetap tekun ikutin Xun Fa Xiang. Ya, jadi kita semua juga harus ikut jejak master. Nah, jadi supaya kita bisa dapat lebih banyak untuk kehidupan kita. Nah, hari ini bilang itu harum. Ya, memang kalau kita sudah berbuat baik, tentu kita bisa rasa keharuman kita sendiri. Nah, makin tingkat lagi, ya tentu semua orang juga bisa rasa gitu ya. Ya, saya soalnya boleh bilang Dharma ini mungkin saya udah kembali ke TK ya, udah lupa sebagian. Nah, tapi masih untung dah. Kalau begitu dengar, ingat kembali. Begitu dengar, ingat kembali. Jadi semoga nanti makin lama didengar lagi, saya sudah bisa kembali ke yang seperti dulu gitu ya. Saya juga semoga begitu. Jadi makanya nggak bisa banyak sharing lagi kepada Susyong Sejie. Nah, karena sekarang memang bagaimana ya, badannya juga karena urus Susyong sampai 3 tahun. Nah, sekarang badan saya juga udah swak. Nah, ya, jadi mungkin saya juga harus urus dulu supaya kembali kesehatan saya sendiri. Nah, baru saya bisa sharing yang lebih bagus lagi untuk Susyong Sejie. Jadi kangen ya Susyong Sejie, 2025 ini kita mulai ketemu lagi di Shin Fa Xiang. Kangen semua, Su Chen Susyong, Hok Lai Susyong, semua ya. Jadi kangen semua. Oke, kangen semua. Jadi semoga semua orang di 2025 ini bahagia terus, sehat terus. Nah, ikutin Shin Fa Xiang terus. Kangen. Kan Dwi Secie ya, semoga Dwi Secie bisa tetap menjaga kesehatannya dengan baik ya. Jadi agar bisa terus ikut Sinfasyang dan bisa ikut berbagi di dalam kegiatan kembali lagi sama seperti apa proses seperti kita mencari lakukan lagi sampai akhirnya nanti kita bisa menemukan sifat hakiki kita. Baik, ini Jangka Wijaya Susyong, silakan. Halo, selamat tahun baru dulu ya semua ya. Ya, Kandan Sarah Kaisa dan Kandan Susyung Sujeman yang ada di sini. Karena suasana liburan mungkin ya apalah ya, mungkin saya nggak bisa banyak bicara dulu ya karena kelelahan kemarin tanggal mengikuti detik-detik pergantian tahun. Tapi ya saya karena sudah karena sudah ditawarkan untuk menjadi untuk bantu dan saya sudah mengiyakan, jadi saya harus komit walaupun saya tidur jam 12 malam ya, jam 1, tapi entah kenapa alarm saya terbangun di jam 4 udah langsung sadar. Wah, itu berarti alam bawah sadar saya sudah bisa berkomitmen ya. Biasanya saya tidur jam 9 siang, jam 9 sampai jam 10. Ya, tapi keadaan Sarah Kesa dan keadaan saya yang ada di sini ya. Oke, sebenarnya saya mau sharing ada yang tentang poin pertama, melatih diri itu ya. Definisi melatih diri itu sebenarnya apa sih? Ini ada, saya mau memberikan beberapa pengertian yang lebih benar. Lebih benar. Yang pertama, definisi pelatihan diri ini jadi teringat ngobrolan 2 minggu kemarin ya, Siung ya, di rumah sakit ya, di kantin ya. Definisi melatih diri itu adalah bukan hanya dicuci. Cuci itu hanya sekolah. Cuci itu hanya sekolah. Kita bersekolah paling kalau nggak Sabtu ya Minggu.
pelatihan diri kita bukan hanya di sini. Pelatihan diri kita itu adalah di luar, kapanpun dan dimanapun. Kapan kita harus melatih diri? Kita melatih dirinya setiap saat. Kalau dalam bahasa kalkulus, limit menuju seperberapa detik itu kita harus melatih diri. Terutama melewati pikiran, di mana setiap detik pikiran kita kadang ke sana dan kadang kemari. Kadang ke sana dan kadang kemarinya itu sesiung sejeman. Ada berapa banyak pikiran yang baik dan ada berapa banyak pikiran buruk yang keluar. Apakah kita bisa menyadarinya? Enggak. Kalau kita bisa menyadarinya, melatih di dalam pikiran. Good. Selamat. Session Sejeman telah melatih 4 usaha benar dalam 37 faktor pencerahan. Tapi kalau misalkan belum, ya it's okay. Setidaknya kita berusaha untuk menyadari. Ya, karena pikiran kita, kalau misalkan kacau, pikiran kacau itu misalkan suka curiga. Contohnya kemarin ke Bundaran HI. Mungkin ada yang ke Bundaran HI, arah yang tahun baru, macet lah. Nah, komplain macet aja tuh sebenarnya pikiran yang buruk. Jadi ya is okay lah ya. Namanya juga macet, pasti kita komplain. Kalau bisa sih mengurangi komplain saja itu sudah is a good progress. Seperti itulah kira-kira. Lalu yang kedua, melatih lewat ucapan ya. Saya tambahin sedikit melatih lewat ucapan. Karena kayaknya ya samadhi itu adalah melatih dengan ucapan itu apa? Ini berhubungan dengan samadhi dan awareness. Samadhi itu awareness. Apa itu? Ini saya mau sharing sekarang sedikit keluar topik ya. Kalau misalkan Sesiong Sejeman membuka 10 sila seci, 10 sila seci apa ya, tentang bertutur kata yang apa ya 10 sila seci ya. Oke, nomor 8. Berbakti kepada orang tua, menjaga sikap dalam berkata. Ya. Berbakti kepada orang tua, bersikap dalam bertutur kata. Sila nomor ke-8. Saya bahasnya yang bertutur katanya. Nah, definisi bertutur kata yang benar itu melatih sila ke-8 ada kaitannya dengan melatih setiap saat, yaitu ucapan yang benar. Definisi ucapan yang baik adalah menghindari kata-kata negatif. Menghindari kata-kata negatif itu apa? Contohnya, barang ini mahal. Itu sebenarnya menurut saya adalah pelanggaran sila ke-8. Lebih baik berkata, barang ini tidak murah. Sesiong A dirawat di rumah sakit karena sedang sakit. Sebaiknya hindari kata karena sedang sakit. Tapi gantilah dengan kalimat, Sesiong A sedang dirawat di rumah sakit. Nggak bisa diganti ke rumah sehat ya, karena sudah baku ya. Ya, sedang dirawat di rumah sakit karena kurang sehat. Kenapa saya mengkonsentkan seperti itu, Sesiong Sejeman? Karena gini, ini sangat, mungkin kalau Sesiong Sejeman belajar tentang hipnoterapi, di mana saya juga mendalaminya, alam bawah sadar, alam bawah sadar, alam bawah sadar itu tidak mengenal kata negatif. Semuanya main masuk saja. Ya, jadi ini juga mengingatkan juga pesan terakhir dari mitra bajik saya yang sudah almarhum ya. Beliau juga berpesan kepada saya, termasuk yang ini yang bisa saya sharingkan. Pada saat kita berkata ke sesuatu, sebaiknya jangan berkata negatif. Karena berkata negatif itu masuk ke alam bawah sadar dan itu akan terekam. Sebaiknya berkata secara positif. Ya, seperti yang tadi itu. Barang ini tidak murah atau barang ini lumayan.
lumayan juga sih harganya, lumayan tinggi harganya. Udah, bukan barang ini mahal. Kenapa? Itu bisa merusak afirmasi kita dan itu bisa apa ya? Itu bisa mengganggu afirmasi kita dan juga itu bisa membuat pikiran kita itu jadi kurang gitu baik. Karena pikiran kita itu kalau ke alam bawah sadarnya menerima hal yang kurang baik, maka terbentuklah bibit-bibit pikiran yang kurang baik yang secara tidak langsung mengganggu pelatihan kita melalui pikiran, terutama pikiran yang baik. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi ini pelanggaran sila yang sangat halus ya, biasakan sesuatu. Orang ini sakit, orang ini lagi di rumah sakit karena kurang sehat ya. Ngomong seperti itu. Jangan bilang, orang ini lagi sakit di rumah sakit. Jangan. Kayak gitu ya. Atau yang kedua, wah barang ini nggak apa ya, lumayan sih harganya sih. Jangan bilang barang ini mahal. Atau yang paling pantang sekali, paling pantang. Saya ini kismin. Maaf ya, kata-katanya sengaja saya ubah. Saya ini kismis. Saya cek aja ya. Itu jangan diomongkan. Tapi sebaiknya ngomong, saya memang belum kaya. Itu jauh lebih baik. Itulah pelatihan sila ke-8 tentang bertutur kata itu. Hindari penggunaan kata negatif. Gunakanlah kata positif. Misalkan tidak kaya, tidak murah, tidak sehat, kurang sehat, atau ya tidak sehat lah, lagi nggak sehat lah, jangan bilang kurang, tidak sehat, dan lain-lain. Ya, PR sih. Tapi ya is okay lah. Kalau bisa melatih, itu sangatlah bagus ya. Oke, Susyong Seceman, itu saja yang mau saya sharekan. Mohon maaf, keadaan saya kurang fit karena habis merayakan tahun baru kemarin, jadi ya perlu banyak istirahat. Jadi contoh kalimat ya, kira-kira ya. Mulai lagi dari sekarang. Oke, keadaan. Oke, kanan ya, Sing Jaga Wijaya ya. Jadi pelatihan diri itu memang adalah setiap tarikan nafas, makanya setiap detik, setiap tarikan nafas itu juga bagian dari pelatihan diri. Karena Master juga mengatakan kita punya 84.000 noda batin. Setiap harinya tuh ada 84.000 noda batin setiap hari. Sedangkan dalam satu hari itu berapa detik ya? Ya sekitar 86.000 ya kalau nggak salah. 86.000 detik ya, atau 84.000 detik. Jadi sama. Jadi artinya setiap detik, setiap tarikan nafas kita tuh banyak sekali noda batin muncul. Jadi itu memang pelatihan diri harus bertahap, berkelanjutan ya, tahap demi tahap terus berkelanjutan. Jadi ningkat lagi katanya gitu kan. Jadi betul-betul dari segi tutur kata juga memang harus belajar bagaimana bertutur kata yang baik dan tentunya bertutur kata yang tidak membuat orang menjadi nggak nyaman dan lain-lain. Itu memang harus kita juga harus terus memperhatikan dan belajar untuk bisa bertutur kata dengan lebih baik. Jadi sikap dan tutur kata yang baik tentunya sikap dan tutur kata yang tidak menyakiti orang lain ya. Seperti itu, tidak melukai orang lain, menjaga tutur kata kita. Baik, ini sudah jam 8.28, kita masuk sesi kuis dulu. Setelah itu baru kita masuk ke sesi sharing kembali ya. Siap-siap yang mau sharing nanti ya. Oke, sekarang kita masuk kuis. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D, 2A. Demikian ya. Jadi kan kita mulai. Yang pertama, sifat bajik manusia sebenarnya sudah ada dari kapan? A. Dari lahir, B. Dari kesadaran, C. Dari doa, D. Pemberian orang, E. Dari dewa. Silahkan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Dan jawabannya adalah dari lahir. Ya. Kita lanjut yang kedua.
Sifat hakiki manusia adalah apa? A. Kesadaran, kebajikan, kebingungan, kekosongan, dan E. Tidak ada yang benar. Silakan dijawab. Saya kembali hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah kebajikan. Sifat hakiki kebajikan. Dari tadi waktu ceramah master ya, kita udah mendengar sifat hakiki kebajikan. Kita lanjut. Mempertahankan praktek dan memupuk berkah adalah apa? A. Ucapan, B. Duka, C. Jasa, D. Suka, E. Harapan. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah jasa. Jasa daripada praktek kebajikan. Oke, kita lanjut. Yang keempat. Master memberi semangat kepada para orang tua agar tidak demensia dengan mengatakan apa? A. Mendengar dharma, B. Melakukan praktek baik, C. Menggunakan hati, D. Mengingat apa yang telah dilakukan di masa lalu, E. Mengingat kebajikan. Silahkan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah mengingat apa yang telah dilakukan di masa lalu. Ini tadi Master mengatakan demikian. Ingat yang topan morakot yang dulu, ya. Begitu ada banyak ini. Nah, itu untuk mengenang masa lalu, mengingat masa lalu sehingga tidak demensia, ya, tidak menjadi orang yang pikun. Kira-kira demikian. Ya. Jadi mengingat, melatih ingatannya. Jadi melatih ingatannya. Kita lanjut. Yang kelima, Taechun atau dusun cinta kasih dibangun di Kaohsiung dan Pingtung untuk membantu korban bencana apa? A. Bencana longsor, B. Bencana gempa, C. Bencana banjir Taipei, D. Bencana kebakaran, E. Topan Morakot. Kita jawab langsung. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah Topan Morakot. Ya, saya udah beberapa kali ulang nama apa sebut Topan Morakot ya. Itu udah kode tuh ya. Yang keenam, para relawan suci bekerja membantu para korban dan membangun selama berapa hari? A. 88 hari, B. 77 hari, C. 44 hari, D. 55 hari, E. 66 hari. Dan jawabannya adalah, enggak, saya hitung dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah 88 hari. Ya. Ini angka yang bagus. Pak Suwijaya katanya. 88 hari. Ya, lalu ketika rumah itu selesai setelah 88 hari, diberikan juga hadiah-hadiah 88 jenis hadiah. Wah, itu ya. Jadi disesuaikan. Ini memang fat. Oke, demikian 6 buah pertanyaan atau 6 buah kuis sudah kita jalani dengan baik. Sambil menunggu, silakan situ yang mau sharing kembali sharing, silakan.
manfaatkan hari pertama di tahun 2025 ini untuk menjalin jodoh baik, untuk mencoba memberikan inspirasi, ya. Elisa Resen, ya, silakan. Elisa Suci. Selamat tahun baru, Susung Sujemen, 早上好. 早上好. Cảm ơn sang nền khai sư dan cảm ơn semua kita dapat bersuka cita dan dalam keadaan sehat dapat berkumpul mendengarkan Simpasiang ya. Jadi itu adalah suatu berkah yang luar biasa. Izinkan saya untuk sharing ya. Hari ini saya ada nih ya, judulnya kan ya, memberikan tanpa noda dan berbuat kebajikan tanpa mengharapkan balasan. Mendengar judul ini, saya mengingat kembali ya tentang Sutra Kistigarbha. Salah satu ajarannya ada tentang pemberian. Apakah pemberian kita kepada anggota, kan gini, kita biasanya gini, ingin memberikan persembahan kepada orang yang sangat kita hormati, seperti anggota sangha, ataupun kenalan yang kita lebih dekat ya. Tapi di salah satu pembahasan ada cerita tentang pemberian kepada anggota sangha ataupun kaum yang miskin. Pemberian mana yang lebih penuh berkah? Rupanya jawabannya adalah pemberian kepada yang lebih membutuhkan. Karena yang membutuhkan itu pasti kita memberi dengan ketulusan, keikhlasan, dan tanpa pamrih. Karena mereka tidak bisa membalas kebaikan yang kita berikan. Jawabannya di sana intinya. Sedangkan kalau kita memberikan kepada orang yang kita sayangi atau kita hargai ya, kan kemungkinan ada namanya setiap kadang dalam kehidupan kita ulai uki, gimana ngomong ke bahasa Indonesia ya. Jadi kita kadang baik, kita bisa merasakan orang baik kepada kita lagi. Jadi memang itu ada berkah yang luar biasa ya. Kita bisa hidup dalam saling memberi dan memberikan. Tapi kalau kita memberikan dengan seikhlas-ikhlasnya tanpa pamrih itu kita rasakan pada saat kita memberikan yang kepada sangat membutuhkan dan kita tahu dia tidak bisa memberikan kembali, kita juga rela melakukannya. Itulah yang saya dapatkan ya. Itulah yang saya rasakan dan saya lihat di sekeliling. Kadangkala di lingkungan kita kan sering melihat ya banyak kekecewaan hidup. Bahwasanya saya dekat denganmu, saya baik denganmu. Kenapa saya tidak mendapatkan respon atau balasan kebaikan itu ke saya? Hal ini saya juga merasakan susah menjawab ya. Tapi saya pernah melihat itu ya. Lingkaran cinta kasih. Rupanya cinta kasih itu bukan saya memberi, kamu memberi kembali. Tapi saya memberi itu dengan keikhlasan, Anda mendapatkan kehangatan dan merasakan, oh kasih ini begini ya. Itu akan menggerakkan yang penerima itu juga bisa terbangkitkan membuat hal baik kepada orang lain. Lalu orang lain yang mendapatkan kasih itu juga mungkin akan tergerakkan untuk melakukan kepada orang lain lagi. Jadi belajar menerima segala sesuatu nggak ada feedback. Kadang-kala kita
harus paham itu nggak ada feedback. Tapi feedbacknya itu dari lingkaran luas. Tapi berawal dari benih pertama yang kita tanam di ladang batin kita. Kalau kita pahami itu, mungkin segala sesuatu kita akan mulai ikhlas. Seikhlas-ikhlasnya. Hal ini awalnya kan kurang paham ya. Tapi saya selalu merasa beruntung ya. Kenapa setiap kali klik sesuatu, kok jawaban tentang hal ini muncul muncul untuk saya baca, saya dengar. Jadi sangat kangen kepada alam semesta. Frekuensinya begitu luar biasa. Selalu memberikan jawaban-jawaban untuk pemahaman yang lebih dalam untuk direnungkan. Lalu kali ini ke Taiwan ya, kita kan ke Hualien. Kita selalu dibimbing, kita ada satu sefu yang membimbing kita berjalan-jalan, memperkenalkan kehidupan para sefu. Nama sefunya ini Tehuan Sefu. Lalu di awal tahun 2024 ya, saya tidak sengaja pernah membuka YouTube. Mitra Bajik kita ya, Ami Susesyong, dia pernah merekam tentang pelajaran kesabaran adalah kekuatan yang terbesar. Saat itu dibawakan oleh Janwar Sesyong. Waktu saya mendengar pertama kali, bagus ya. Tapi kelang beberapa bulan kembali saya dengar lebih bagus lagi. Makanya mendengar kembali itu juga adalah berkah. Karena setiap kali mendengar setelah yang kita alami kejadian-kejadian sekarang dengan akan datang itu akan membuat pemahaman kita akan lebih mendalam dalam merenungkan dan menyikapi hal yang terjadi di sekitar kita. Itu adalah sharing Tehuan Sefu yang sangat berkesan tentang kesabaran adalah kekuatan. Bagaimana kita merasa, teman-teman bilang, Anda sedang bersabar ya? Oh, saya tidak merasa bersabar, itu adalah hal biasa saja. Nah, itu berarti mulai Sefu ini bilang dia sudah bisa tahu kungfunya lah. Bagaimana dia menata hati dan mempraktekkan dengan Kanyen So Huan Si. Kanyen Zuo Huan Si So. Lalu satu minggu yang lalu kembali lagi saya menemukan nih Tehuan Sefu memberikan itu sharing ya. Sharingnya itu juga bagus sekali. Bagaimana kita tetap bisa teguh dan semangat pada saat hati kita lelah. Ini bacaan, aku kan pakai dengar ya. Bagus sekali. Lalu aku mencari, ada nggak teksnya Sefu yang dituliskan kembali. Berarti saya ketemu ya, membaca ulang dan renungkan, oh itu rupanya benar ya. Bila saya ketemu hal-hal seperti ini, apa yang bisa menguatkan pilihan saya di Seji. Rupanya pilihan, saya bertahun-tahun di sini. Karena yang saya ikuti adalah master. Jadi dengan dengar ceramah master dan belajar memahami master yang inginkan, itu bisa membuat kita lebih bergiat. Bagaimana sebenarnya kita bisa lebih baik lagi. Bukan mengatur orang lain, tapi diri kita sendiri. Saya bisa lebih baik lagi bagaimana ya? Jadi terus menggali potensi dalam diri. Dulu nggak paham. Sekarang mulai mencoba memahami hal ini dan terus belajar. Nah, mungkin kedua video itu akan saya coba sharing lagi ya kepada Stasiun Suci. Mungkin itu bisa menguatkan kita sama-sama hal baik terus dilakukan saja. Dan bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal yang di mana
hal-hal ini adalah semua mitra bajik, kata Sang Ren ya. Baik, tidak baik, itu adalah hal-hal baik untuk pertumbuhan, pengembangan batin kita. Bagaimana kita untuk bisa terus maju, itulah perlunya jalinan jodoh baik ya. Kita selalu dapat support support positif dari lingkungan kita yang memberikan semangat pendampingan. Lalu tadi yang jawaban saya di kuis ya, sayanya ada tentang untuk mengatasi kepikunan ya, masa tua kita harus bagaimana, mengingat masa lalu kita pernah berbuat apa, dan kita harus jangan berdiam aja. Kita boleh mengajak kenalan kita untuk ngobrol, ataupun kita yang sebagai yang muda mengajak mereka ngobrol kembali supaya mereka tidak merasa kesepian. Itu juga semalam saya menemukan video di tanggal 29 Desember, Sang Ren ada mengatakan, saya merindukan murid-murid saya yang di masa lalu mendampingi saya, berharap kalian datang memanggil saya dan menceritakan saya adalah siapa, saya anggota komite apa, pernah melakukan apa. Sang Ren sangat merindukan hal ini. Nah, Kak En ya, Sesiong Seje, atas ini yang bisa saya sharingkan hari ini, Kak En. 祝福大家新年快乐，不会上修，一 Ya, 起大加油。 新年快乐. Baik, ya demikian sharing dari Elisa Sece. Jadi banyak sekali ya tadi yang kita dapatkan dari sharingnya Elisa Sece ya, bahwa kita memang melakukan sumbangsi harus betul-betul belajar tanpa pamrih. Jadi, baik, ini ada dari sebelum saya ini ke Batam, kita memberikan selamat kepada para pemenang, yaitu Gunawati Sece dari Barat Tua, Elisa Intan Sece dari Medan, Silvi Jung Sece Pusat, 4 tidak ada pemenang, yang kelima Maria Teofila dari Makassar, yang keenam Meli Wanusi Sece dari Palembang, dan sekarang sudah ada dari Batam Linda Sece yang resen. Silakan yang lain kalau mau ini resen juga ya. Baik, Sece Linda, silakan. Pagi semua Sesiong Sijie, pagi juga Holai Sesiong. Selamat tahun baru ya 2025，也祝福大家新年快乐。感恩上人开始。hari ini Kak En ya semua Sesiong Sijie yang telah sharing tentang ketulusan dengan pemberian ya. Jadi gimana cara kita hari ini ada tentang melatih diri ya. Jadi ketulusan ini dalam memberi ya, gimana memberi tanpa noda, dengan murni, dengan sifat hakiki kegunaan yang memang kita sudah memang ada pada diri kita. Gimana kita berbuat kebajikan dalam tanpa mengharapkan balasannya. Tentu saja kita melatih diri ya, mengikuti pada kapasitas kita diri sendiri ya. Jadi semuanya harus kembali kepada pada melatih pada diri sendiri dulu ya, baru bisa kita benar-benar gimana caranya untuk kita melalui ketulusan ini ya, melakukan kebaikan dengan tanpa noda. Jadi melatih diri ini saya merasa bukan harus meninggalkan ya kehidupan duniawi ya, baru dikatakan melatih diri. Melatih diri ini melatih diri ini Master pernah sharing ya, Master tidak, saya sangat mengagumi Master. Master memang benar-benar ya untuk melatih diri ini dengan tanpa
bocor dengan tanpa mengikuti dengan pada setiap saat, ya, dengan memperkuatkan tekad yang teguh, ya, untuk mempraktikkan jalan bodhisattva ini, ya, selalu untuk mengembangkan cinta kasih ini, ya, bersumbangsi, ya, pada seluruh lapisan masyarakat, ya, selain seluruh lapisan masyarakat juga seluruh lapisan dunia, ya. Jadi ini yang saya mengagumi, Master. Jadi saya juga manusia, dan saya juga melatih diri. Memang banyak yang ketidaktahuan, keinginan, banyak noda batin, ya, seperti dalam ajaran Buddha mengatakan ada 8.400 noda batin. Ya, saya merasa mungkin ada yang banyak yang ketidaktahuan dari kita. Jadi intinya ketulusan ini adalah memang dalam memberi itu harus dengan tanpa pamrih, ya, dengan tanpa pamrih. Jadi tanpa pamrih, gimana untuk memurnikan kembali pada sifat hakiki kita, ya, di mana berada, ya, di mana ada jalinan jodoh, di mana ada hukum karma yang berlaku, ya, pada setiap saat, ya, juga harus kembali kepada ketulusan dalam melatih diri kita, ya. Jadi sesuai dengan jalinan jodoh, ya, yang mana berlaku di mana, berada dimanapun dan di tempat manapun. Itu saja, ya, KN semua. KN semua sesiong setia. Ya, kanan ya Linda Cici. Ya baik, kita memang semua harus mewaspadai noda batin kita, ya. Jadi ada 84.000 noda batin yang betul-betul setiap saat, setiap detiknya itu terus bisa mengambil alih, ya. Mengambil alih kita punya kesadaran, kita punya perilaku dan lain-lain, ya, tentunya. Maka itu harus terus waspada. Baik, ini ada Sisyung Ong sudah resen, silakan Sisyung. Selamat pagi, Hokle Sesiung. Pagi. Ya, pagi Sesiung. Ya, selamat tahun baru Hokle Sesiung, ya. Dan juga Sesiung. Ya, kangen kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari, ya. Ya, mengenai episode hari ini, ya, saya sangat kangen juga, ya. Saya pernah mendengar sharing Hokle Sesiung tentang ini, ya. Tentang pandangan noda batin itu ibarat sispek tertutup oleh lemak, ya Sesiung, ya. Ya, jadi memang itu sudah ada hakikat kebudayaan itu sudah ada sejak masa tanpa awal, ya, dikatakan demikian. Jadi kadang-kala kita sebagai seorang manusia ini sudah terlahir sebagai seorang manusia, ya. Kita tidak tahu setelah kita meninggal akan pergi kemana. Kita umumnya kita tidak tahu, ya, kita akan pergi kemana setelah kita meninggal, ya, dengan badan kita ini sudah membusuk, ya. Reksisian juga pernah sharing tentang ini, ya, pembusukan, dan juga tentang tubuh ini sudah tiada lagi, kita akan kemana itu perginya. Oleh sebab itu kita sangat kangen, ya, karena dalam prinsip kebenaran ini telah disampaikan bahwa adanya kelanjutan dari kehidupan ini, ya, dan ini juga yang umum disampaikan oleh prinsip kebenaran bahwa ada kehidupan yang selanjutnya apabila kita banyak melakukan kebaikan dalam hidup ini. Salah satunya adalah memberi, dan ini adalah satu prinsip kebenaran yang kita ketahui dan hampir semua orang sangat mengetahuinya, bahwa dengan memberi kita akan mengikis, kita akan membuat kebajikan dan juga akan mengurangi kemelekatan kita. Nah, satu hal yang saya alami, ya, itu adalah mengenai setelah kita meninggal ini akan pergi kemana. Itu dulu, ya, sebelum saya mengenal tentang 4 ikrar ini, ya, 4 ikrar berjalan di jalan suci ini,
kadang-kadang juga ada keraguan. Setelah itu pergi kemana ya, ke alam-alam mana kita tidak tahu. Namun paling tidak dengan adanya ikrar ini yang kita berusaha pegang ya dengan ketulusan ya dengan prinsip kebenaran juga dengan keyakinan dan dengan kesungguhan dengan ikrar ini ya kembali lagi kepada tadi ya tekad awal ya. Jadi pada saat kita berjalan di jalan suci ini tekad kita apa? Karena kita tahu ada 10 alam dharma ya. Kayak kita tahu ya. Jadi alam yang samsara yang selalu ada kelahiran, kematian ya, terus-menerus dan juga ada 4 alam suci yaitu Sravaka, Prayaka dan juga Bodhisattva dan Buddha. Nah, dengan demikian kita mau berjalan yang kemana? Nah, apabila kita sudah berjalan, ingin bertekad untuk berjalan di jalan Bodhisattva ini, khususnya pada saat ini di jalan Bodhisattva dunia ini, ya semoga saja ya dengan ikrar yang kita berusaha pegang setiap saat ya dengan ketulusan ya dalam memberi dan lain-lainnya, dengan prinsip kebenaran dan juga dengan keyakinan dan juga dengan kesungguhan ya kita berusaha, karena tadi juga oleh Sisung dan Jangka Wijaya tadi juga sharingkan ya tentang 84 pintu Dharma dan juga waktu satu hari itu 86.000 sekian detik. Jadi setiap detik itu adalah satu kondisi, demikian pikirannya demikian cepat, apakah bisa kita mempunyai perhatian yang benar. Dan oleh sebab itu sangat kangen ya, pada hari ini kita di tahun baru ini ya, ada doa seci yang baru ya yang hari ini ya, dan doa itu diawali dengan adanya perhatian kita kepada sehingga kita memiliki kesadaran yang lebih baik. Ya, jadi apa yang apa yang kita lakukan di 4 misi dan 8 jejak dhamma ini ya, ya berusaha ya saya akan terus berusaha untuk belajar ya dari dari oleh Sisiung dari Sisiung Suci yang terus ya yang selalu memberikan contoh-contoh untuk terus bersemangat di jalan Bodhisattva dunia ini ya. Kanan Hoklai Sisiung, kanan Sisiung Suci, kanan. Ya, kanan Sisiung Ong, wah luar biasa ya Sisiung Ong ini. Jadi banyak sekali yang disampaikan. Jadi intinya adalah kita harus terus waspada, gitu ya, mewaspadai setiap noda batin yang muncul, yang selalu muncul. Jadi betul-betul mewaspadai gitu. Sehingga kalau kita waspada, tentunya kita juga akan bisa mencermati apakah dalam berdana kita masih terus ditunggangi pamrih-pamrih yang begitu tebalnya gitu ya, begitu syaratnya. Dan tentunya dengan demikian kita mengembangkan terus perhatian benar. Tadi kata Om Susyung ya, perhatian benar betul-betul harus dikembangkan. Baik, Susi, karena ini waktu juga, apakah masih dari para pemenang masih ada yang mau sharing? Masih ada beberapa menit. Ini ada Gunawati Sece. Ya, silakan Gunawati Sece dimanfaatkan waktunya. Selamat pagi ya, Sesi Hoklai, Kanen, Sang Kaise. Selamat tahun baru tahun 2025 ini. Semoga kita semakin tekun, bersemangat, dan bersungguh hati ya di jalan Bodhisattva dunia ini. Ya memang ya kalau berbicara masalah memberi ya, kalau kita memberi sesuatu ya, entah materi, entah benda, entah macam-macam lah ya. Itu kalau tidak dengan ketulusan, itu terasa kayaknya kok sia-sia gitu pemberian kita ya. Jadi kalau kita sudah memberi ya sudah, nggak usah dipikir-pikir lagi gitu. Kadang-kadang ya memang pikiran itu kan sering berubah ya. Kadang-kadang wah tadi saya salah ya, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Jadi ya memang di sini dikatakan tulus memberikan tanpa noda ya. Ya memang harus ya itu ketulusan hati ya, dengan setulus-tulusnya, dengan tanpa pamrih ya. Makanya selalu dikatakan kita harus bersumbangsi tanpa pamrih ya, tanpa membeda-bedakan ya, dengan ketulusan hati, dengan
tanpa memikirkan atau mengharapkan suatu pujian atau suatu balasan, ya, itulah pemberian yang sesungguhnya, ya. Ini waktu juga sudah jam 9 ya, Sesiung Hoklai, kita mungkin akan dilanjutkan dengan kosakata. Itu saja ya untuk mengisi kekosongan waktu. Kanen ya Sesiung Hoklai, kanen Sesiung Secemen. Selamat tahun baru 2025. Semoga kita semakin semangat terus. Kanen Sesiung. Sadu. Kanan Sece Gunawati ya. Ya, demikian sharing dari Sece Gunawati mengakhiri perjumpaan kita kali ini, pagi ini. Semoga di tahun yang baru ini kita semua tetap terus semangat ya. Pesan dari Sesung Sece semua tadi, saya ulangi lagi bahwa ini bukan pesan dari Sesung Sece semua aja, dari pesan dari Master juga bahwa kita harus terus meningkatkan semangat kita ya. Kita harus terus memperkuat niat dan tekad kita, dijaga konsistensinya. Demikian ya, pelatihan diri kita adalah setiap saat ya, bukan hanya ketika berseragam saja ya. Jadi kita setiap saat adalah bagian ya, dari pelatihan diri. Kehidupan ini sendiri juga adalah pelatihan diri bagi kita semua. Demikian Sesung Sece, kanan kepada semua yang sudah sharing. Kini kita masuk ke sesi kosakata. Silakan host. 感恩是共善人开始，感恩是故事博，静思妙莲华，熏法香与会. Kosakata Shun Fasyang bab 19, Dasak Bajikan dari Guru Dharma. Episode 1681. Tulus memberikan tanpa noda dan berbuat kebajikan tanpa mengharapkan balasan. 日一基业 siang dan malam, sepanjang waktu. Anshen li ming, memenuhi kebutuhan jasmani dan memulai kehidupan. Liu li hai, kitchen counter, merujuk kepada permukaan kerja yang terdapat di dapur. Tu jiao cuo, rumah bata tanpa bakar. Pa qi shui zai, banjir besar yang melanda Taiwan pada tanggal 7-9 Agustus 1959. Xiang Yun, awan dari asap dupa. Ri, menghangat dan menyala-nyala. Kanan Syukur Syukur, Cao Shang Hao. Selamat tahun baru. Kanan selamat tahun baru. Siap ya, demikian sudah. Nah, kini kita mari sama-sama berdiri, Xing Qili. Tian He Zhang. Xiang Ho Pusa Ji Shang Ren Xing Shan Wen Xun Li. Wen Xun. Zhan Wen Xun. San Wen Xun. Amitabha. Oke, sampai jumpa besok hari di waktu yang sama. Kita terus belajar. Happy New Year semuanya ya. Selamat berlibur, selamat liburan. Semoga liburannya menyenangkan ya dan membahagiakan tentunya. Bye bye. Cảm ơn họ lại sự siêu, cảm ơn team. Cảm ơn Siti Suje, cảm ơn.走一
画净土的路。莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心。